Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di tempat yang sangat mulia ini, insyaallah, yaitu masjid yang merupakan ahabbul bilad ilallah. Tempat yang paling Allah cintai adalah masjidullah. Yang kedua, tidak pula kita lupa mengucapkan terima kasih banyak hakki saling menasihatkan dalam perkara kebenaran, saling menasihatkan dalam perkara agama, karena ad-dinun nasihat, yang kita masing-masing punya kewajiban menasihati diri kita sendiri. Ya, kemudian juga bersama-sama ta'awun 'alal birri wa taqwa bersama dengan kaum muslimin dalam upaya kita untuk bisa benar-benar mewujudkan kehidupan yang menjadi doa kita, ihdinas siratal mustaqim, yaitu untuk selalu bisa berjalan di atas jalan yang lurus. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, satu di antara doa yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah doa mencintai wali-wali Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin alladhi yuqarribu ila hubbik. Ya Allah, aku minta kepada Engkau ini kecintaan dan mencintai orang yang mencintai dan mencintai amalan yang bisa mendekatkan diri kepadamu. Ini tentu adalah merupakan bagian doa yang sangat agung. Bagaimana kita bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana Allah bisa mencintai kita? Kita mencintai orang-orang yang mencintai Allah dan mencintai amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kehidupan kita berhias dengan hal-hal seperti ini, maka kehidupan itu akan menjadi kehidupan yang sangat indah, karena keimanan itu merupakan keindahan yang paling indah. Sehingga juga di antara doa Nabi kita, Allahumma zayyina bizinatil iman, ya Allah, hiasilah aku dengan hiasan iman. Bapak sekalian, ketika kita memiliki kewajiban mencintai wali-wali Allah, mencintai orang-orang yang mencintai Allah, artinya mencintai wali-wali Allah. Karena wali-wali Allah adalah orang yang mereka mencintai Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mesti harus tahu siapa itu wali-wali Allah taala. Karena jangan sampai kita diperintahkan Allah, meminta kepada Allah mencintai orang yang mencintai Allah, mencintai wali-wali Allah, tapi kita punya gambaran yang salah tentang wali-wali Allah, sehingga kita salah mencintai orang yang diinginkan oleh Allah. Yang kita anggap wali ternyata bukan wali. Apalagi di zaman kita, zaman yang penuh dengan pengkaburan, dengan berbagai macam penampilan-penampilan yang penuh dengan kepalsuan atau kesamaran
yang dalam bahasa agama kita dengan istilah syubhat. Banyak sekali syubhat. Syubhat dalam perkara yang halal, perkara halal haram. Ada syubhat dalam perkara akidah, ada syubhat dalam perkara penampilan. Sehingga ketika kita jelas mengetahui dengan jelas kriteria siapa itu wali-wali Allah, maka kita akan bisa melihat pula dengan jelas hakikat siapa itu wali Allah Ta'ala, dan tidak tertipu dengan berbagai macam gaya penampilan dan semisalnya. Bapak sekalian, di antara yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sekian banyak ayat yang Allah jelaskan tentang wali-wali Allah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Allah katakan, ketahuilah bahwa wali-wali Allah itu la khaufun alaihim, mereka tidak memiliki perasaan takut, rasa takut yang berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Karena ketika wali-wali Allah itu bersama dengan Allah, apa yang mereka takutkan? Sedangkan Allah mencukupi segala-galanya. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ketika orang telah bersama dengan Allah dan dibersamai oleh Allah, apalagi yang akan mereka takutkan yang berkaitan dengan urusan-urusan dunia yang Allah akan mencukupkan segala-galanya. Yang mereka takutkan itu kalau mereka berkaitan dengan kedurakan kepada Allah. Mereka khawatir dan mereka takut, sehingga mereka adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa memiliki khasiat Allah, hamba-hamba Allah yang memiliki rasa takut kepada Allah Ta'ala. Kalau takut kepada Allah, justru kita wajib untuk meminta kepada Allah. Allahumma inni as'aluka khasiyataka fil ghaibi wasyahadah. Ya Allah, aku minta kepada Engkau rasa takut baik di saat tidak dilihat oleh orang maupun dilihat ketika bersama dengan banyak orang. Al-khasyah ma yahulu bainana wa baina ma'asik, rasa takut yang bisa menghalangi kita dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengan Allah justru kita harus wajib minta rasa takut. Wajib kita berusaha untuk memiliki rasa takut. Dan itu merupakan ciri daripada seorang mukmin. Bahkan ciri orang-orang yang mereka berilmu adalah memiliki rasa takut kepada Allah Ta'ala. Innama yakhshallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah dari kalangan para hamba ini hanyalah para ulama. Sehingga semakin berilmu akan semakin tinggi rasa takutnya kepada Allah. Yang juga Nabi kita mengatakan, wallahi inni la'a'lamukum billah wa attaqum lah. Demi Allah, aku adalah orang yang paling tahu tentang Allah dan paling bertakwa kepada Allah Ta'ala. Sehingga semakin seorang hamba dia mengenal Allah dan mengetahui Allah, dia akan semakin bertakwa kepada Allah Ta'ala, semakin memiliki rasa takut kepada Allah Ta'ala. Walahum yahsanun wala yahsanu wala ini la khaufun alaihim wala yahsanun. Mereka tidak takut dengan hal yang berkaitan dunia, demikian pula mereka tidak akan sedih. Apa yang disedihkan oleh seorang mukmin ketika segala-galanya akan Allah ganti dengan yang lebih baik? Seandainya dia kehilangan hal-hal yang membuat dia sedih, maka Allah telah siapkan gantinya dengan ganti yang jauh lebih baik.
maka tidak ada yang disediakan oleh seorang muslim kecuali kesedihan-kesedihan itu berkaitan dengan hilangnya kesempatan melakukan amal-amal taat, yang berarti dia seperti pedagang yang keuntungan sudah di depan mata, tinggal ngambil lalu lepas. Itu yang membuat mereka sedih. Seorang sahabat atau sebagian sahabat datang kepada Nabi saat Nabi mengumumkan jihad. Sebagian mereka yang fakir datang kepada Nabi, ya Rasulullah, carikan aku kendaraan untuk bisa mengangkut kami ke medan jihad. Nabi pun carikan, dan Nabi pun tidak dapatkan. Maka Nabi sampaikan, la ajidu ma ahmilukum alaih. Aku tidak mendapatkan apa yang bisa mengangkut Anda ini ke medan jihad. Bagaimana tanggapan sahabat yang mereka sudah sangat ingin berangkat jihad? Yang berangkat jihad itu dia bayangkan keuntungan mati syahid sudah di depan mata, tapi ternyata Nabi tidak mendapatkan apa yang bisa mengangkut mereka ke medan jihad. Apa yang mereka dapat, apa yang mereka rasakan? Tawallau wa a'yunuhum tafidhu minad dam'i hasanan ala yajidu ma yunfikun. Mereka pulang dalam keadaan hati bersedih, dalam keadaan air mata menyucur, air meneteskan cucuran air mata, mata mencucurkan tetesan air mata, hasanan, karena sedih tidak mendapatkan apa yang bisa mengangkut mereka ke medan jihad. Kesedihan mereka karena mereka adalah pedagang-pedagang akhirat, yang setiap kesempatan beramal itu artinya kesempatan untuk dia mendapatkan keuntungan besar. Karena seorang mukmin itu di dunia sekarang ini adalah para tujar, tapi tujarul akhirah. Mereka para pedagang akhirat yang boleh jadi pula mereka para pedagang dunia dan bertransaksi dengan transaksi-transaksi yang mereka lakukan, tapi mereka memiliki hati. La tulhihim tijaratun, rijalun la tulhim tijaratun. Mereka adalah laki-laki yang tidak dilupakan dengan tijarah. La rijalun la tulhim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa yakhafuna yawman tataqallabu fil qulub wal absar. Mereka orang-orang mukmin ini, para tujarul akhirah ini, boleh jadi mereka para pedagang dunia, sehingga walaupun mereka para pedagang dunia, para saudagar dunia, Utsman bin Affan adalah saudagar. Kekayaan Utsman super melimpah. Utsman pernah membelikan sumur rumata untuk kaum muslimin yang dikuasai Yahudi, itu senilai dengan kurang lebihnya kalau kita kuruskan dengan rupiah itu sekitar 80 miliar, 20.000 dinar. Satu dinarnya kira-kira nilainya itu 4, sekian gram. 1 gramnya kira-kira kita bulatkan 1 juta. Berarti kalau 1 dinar berarti 4 juta kali 20.000 berapa Pak kawan? 4 juta kali 20.000 berapa? 80 miliar sekitar itu. Itu untuk membeli sumur yang dihadiahkan untuk kaum muslimin gratis. Utsman bin Affan pernah datang dengan harta dagangan di atas 1000 unta, karena Utsman saudagar besar. Yang para tengkulak sudah siap-siap untuk membeli barang dagangan Utsman, tapi Utsman jual kepada Allah, yang Allah kalau membeli akan memberikan keuntungan 10 sampai 700 kali lipat, sampai lipatan yang tidak terhingga.
alias digratiskan semuanya untuk kaum muslimin. Utsman pernah membiayai perang Tabuk, perang yang dikatakan Yaumul Usrah, hari yang susah, yang sulit karena tempatnya jauh, terik panas matahari, sedang musim paceklik, maka kesulitan ekonomi sedang melanda kaum muslimin. Tapi Utsman membiayai sepertiga biaya perang Tabuk. Kita hanya ingin menggambarkan bahwa Utsman adalah saudagar yang memang kaya raya. Tapi Utsman adalah rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa yakhafuna yauman tataqallabu fil qulub wal absar. Tapi Utsman adalah orang yang mereka dikatakan Allah dalam ayat ini, masuk dalam ayat ini, orang-orang yang tidak pernah hatinya dilupakan dengan aktivitas perdagangan dan jual belinya, dari menunaikan salat, menunaikan zakat, dari mengingat Allah, menunaikan salat, menegakkan salat, menunaikan zakat. Hati mereka dipenuhi dengan perasaan takut akan datangnya hari yang kalau dia tidak memiliki persiapan di hari ini, hari itu akan membuat hati bergolak dan mata terbelalak karena dahsyatnya suasana yang ada di hari itu. Muslimin itu sedihnya apabila mereka kehilangan kesempatan baik lalu lepas. Itu sedih. Tapi kalau hanya berkaitan dengan urusan dunia yang telah ditakdirkan Allah jatah masing-masing kita, muslimin tidak akan dia bersedih. Mereka semuanya kembalikan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua apa yang dia dapatkan dia qanaah, dan semua yang mereka dapatkan dari musibah qaddarallahu masya'afal. Apa yang Allah takdirkan itu yang akan terjadi. Dia kembalikan semuanya kepada Allah dan hatinya akan ridha dengan Allah Ta'ala. Kalau urusan dunia, muslimin dibuat tenang, dibuat nyaman, dibuat qanaah, dibuat dia menerima ketentuan Allah, dan itu surga dunia. Tetapi kalau berkaitan urusan akhirat, mereka memiliki kegelisahan. Mereka memiliki kegelisahan. Siapa wali-wali Allah yang Allah sebutkan dalam ayat ini, sehingga tidak kabur buat kita melihat siapa itu wali Allah. Karena di zaman kita, zaman yang orang banyak salah menilai tentang siapa itu wali Allah Ta'ala. Karena yang digambarkan tentang wali itu juga memang penggambaran-penggambaran yang menyesatkan. Di antaranya ciri khas wali itu, kalau dia sakti mandraguna, dia dugeng, dibacok gak melowek, ditusuk gak jublus, dia sakti. Digambarkan wali itu bisa nyulap atau bisa ngerubah kolang-kaling menjadi emas. Bahkan kadang-kadang wali itu digambarkan weruh sak durunge winarah. Apa itu? Tahu weruh sak durunge winarah. Pokoknya tahu yang tidak diketahui orang lain. Dan wali itu memiliki kehebatan-kehebatan. Konsennya ciri wali itu ke situ. Sehingga kata Imam Syafi'i ketika datang orang kepada beliau, ya Imam Lais mengatakan, kalau anda melihat orang yang bisa berjalan di atas air, jangan kamu ya ini benarkan dulu perkaranya. Kata Imam Syafi'i, kurang. Idza ra'aita alladhi yamsi 'alal ma' wa yatiru fil hawa. Kalau anda melihat ada orang yang mereka berjalan di atas air, bahkan bisa terbang di udara, fala tusaddiquhu,
jangan kalian benarkan dulu. Wala takhtaru bih, jangan kalian tertipu dengan perihalnya. Hatta ta'lamu mutaba'atahu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sampai Anda tahu persis bagaimana tingkat itibaknya, mengikutinya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bimbingan ulama kita. Al-Imam Asy-Syafi'i bagaimana mengajari kita menilai seseorang menjadi wali Allah atau tidak, wali Allah atau bukan. Jangan sampai tertipu dengan fenomena-fenomena yang ada. Lalu Allah jelaskan siapa itu wali Allah, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang mereka beriman dan bertakwa. Simple, tetapi ini perlu diperjelas sehingga betul-betul kita tidak ada keraguan lagi. Pertanyaannya, siapa sih orang yang mereka ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Iman yang dimaksudkan oleh Allah adalah iman yang tidak bercampur dengan kesyirikan, iman yang tidak modelnya orang-orang munafik, tapi iman yang tulus, yang jujur, yang shadiq. Ketika Allah bicara tentang orang yang mengaku iman di tengah-tengah kehidupan kaum muslimin, itu ada 3 macam. Satu, orang yang mereka mengaku beriman tetapi mereka tenggelam dalam praktek-praktek kesyirikan, sehingga imannya pun menjadi iman yang la yanfa', yang tidak bermanfaat. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Allah katakan, betapa banyak orang yang mereka ini mengaku dirinya beriman kepada Allah padahal mereka ini kebanyakan musyrik. Kalau ayat ini diterapkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang dimaksudkan adalah orang-orang kafir musyrik Quraisy yang kalau mereka ini ditanya tentang siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang menurunkan air hujan, siapa yang memberikan rezeki dari langit dan bumi, siapa yang menghidupkan dan mematikan, siapa yang mengurus urusan alam semesta, jawaban mereka pasti Allah Ta'ala. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Kalau kamu tanyakan kepada mereka ya Rasulullah SAW, siapa sih yang menciptakan langit dan bumi, pasti mereka akan mengatakan Allah. Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Wa may yamliku sam'a wal absara, siapa yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa may yukhrijul mayyit minal hayy, siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dari yang hidup? Wa may yudabbirul amra, siapa pula yang mengurusi seluruh alam semesta sehingga berjalan teratur, rapi, sangat rapi? Fasayaqulun Allah, pasti mereka akan mengatakan Allah. Ini adalah iman mereka kepada Allah yang dikenal dengan istilah iman kepada rububiyah Allah. Tapi ternyata mereka bersama dengan iman kepada Allah, wahum musyrikun, mereka musyrik, menyekutukan Allah dengan Lata, Uzza, Manat. Memang mereka tidak meyakini Lata, Uzza, Manat itu menciptakan, menghidupkan, mematikan, tapi mereka menjadikan sesembahan kecil, sehingga ketika talbiyah mereka pun ucapannya labbaika la syarikalak illa syarikan huwalak tamliku wa mamalak. Talbiyahnya mirip kita muslimin, tetapi ada tambahan yang fatal. Ya Allah, aku sambut seruanmu ya Allah yang tidak ada sekutu bagimu kecuali sekutu yang engkau miliki, yang engkau kuasai, mereka tidak menguasaimu.
ketika mereka menyembah Lata, Uzza, Manat bukan karena keyakinan mereka menciptakan, menghidupkan, mematikan, tapi apa statusnya? Statusnya mereka jadikan sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Mana butuhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami menyembah Lata, Uzza, Manat dan yang semisalnya kecuali semata-mata dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya, menjadikan makhluk sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Kalau sekarang di zaman kita, kalau kita mau ambil contoh dari kalangan kaum muslimin sendiri, berapa banyak kaum muslimin yang mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah, yang dengan kalimatnya ini dia berarti sudah sumpah setia kepada Allah, hanya ingin menyembah Allah, tidak menyembah kepada selain Allah sama sekali, hanya ingin mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Allah, banyakkan mereka musyrikin. Mari kita buktikan di antaranya, dari syirkun yang boleh jadi dianggap ashar sampai syirkun yang akbar. Kalau Nabi kita mengatakan inna ruqa wat tanaim wat tiwalah syirkun, yang namanya jampi-jampi perdukunan, kemudian jimat-jimat, wat tanaim, wat tiwalah, dan pelet. Pelet itu apa kalau di sini? Pelet yang bisa membuat orang yang benci menjadi suka, sehingga anak-anak muda yang mereka tertolak cintanya, kadang dia bilang kalah rupo menang dupo. Apa itu? Rupaku rupoku kalah, muka saya memang kalah dengan kamu, tapi dupo bakal menang. Dupo itu apa? Menyan, bakal tak dukunken, bakal tak pelet, sehingga tadinya yang tidak tertarik menjadi sangat tertarik. Bagian daripada sihir. Jampi-jampi perdukunan, jimat-jimat, kemudian pelet, itu syirik. Pertanyaannya, ada enggak kira-kira muslimin yang melakukan hal-hal ini semuanya, ikhwan? Ya kayaknya sih sangat banyak banget. Dukun, kata Nabi, man ata kahinan au arafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mendatangi dukun atau paranormal lalu dia benarkan perkaranya, dia benarkan omongannya, maka dia telah kufur, telah kafir dengan Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Ada enggak muslimin yang datangi dukun? Lawang dukunnya aja Pak Haji banyak banget. Dukunnya aja Pak Haji. Bahkan dukun-dukun sekarang banyak yang mereka itu tampilannya kayak ustadz. Sesungguhnya dukun tapi tampilannya kayak ustadz, sehingga orang tertipu dengan orang-orang yang sesungguhnya hakikatnya dukun. Inna tiyarata syirkun, kata Nabi. Tiara itu syirik. Tiara itu syirik. Tiara atau yur itu berkeyakinan sial yang dikaitkan dengan, kalau dulu asalnya burung, tapi sekarang semua hal, apakah waktu atau tempat atau angka. Ada enggak orang yang merasa sial dengan angka? Ada. Angka berapa? 13 diantaranya. Nanti kalau naik pesawat amati, ada enggak nomor 13? Kalau nanti naik lift, lihat ada enggak lift nomor 13? Di hotel, ada enggak hotel yang kamarnya nomor 13? Kemudian yang lain-lain, sehingga ada angka yang kadang dikeramatkan orang. Bulan Suro, bulan Muharram itu bulan yang seharusnya orang itu haram melakukan kezaliman, dan zalim yang paling zalim adalah zalim kepada Allah.
Tapi kalau orang Jawa, khususnya orang Solo, itu kalau malam suro itu diantaranya ngarak Kiai Selamat karena diyakini berkah, bahkan minta maaf sak teletongnya itu jadi rebutan, bisa berkahi dalam kehidupan mereka. Kemudian bulan Muharramnya, suronya itu jadikan bulan keramat, yang diyakini kalau mantenan di bulan suro itu dianggapnya bakal ini surem dan bakal sengsara, sehingga atau bakal sial, sehingga rata-rata kalau sudah bulan suro hampir tidak ada undangan walimahan, hampir nggak ada undangan pernikahan. Sampai kepada kenyataan sebagian muslimin mendatangi tempat-tempat keramat, apakah itu sendang, apakah itu batu, apakah itu pohon, apakah itu orang yang dianggap keramat, sampai mayit-mayit yang dianggap keramat, bagaimana mereka mendatangi, mereka curhat, mereka minta. Ini kenyataan yang ada di tengah-tengah muslimin, yang itu merupakan bukti bagian pada ayat Allah, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Yang Allah inginkan adalah iman yang tidak kecampuran syirik. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang beriman yang tidak mencampurkan iman mereka dengan kedzaliman yang dimaksudkan ayat ini adalah zalim syirik, maka bagi mereka adalah keamanan dan jaminan petunjuk. Maka kalau kita melihat track record dakwah para pendahulu kita yang saleh, kalau di negeri kita seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan, itu terkenal banget dakwah beliau dengan slogannya itu, ini anti TBC. Anti TBC. Apa TBC itu? Takhayul, kemudian bid'ah, kemudian khurafat. Ini sangat tenar di kalangan ini bapak-bapak kita dari kalangan perhimpunan Muhammadiyah, bagaimana mereka sangat betul-betul nuansa kental dalam dakwahnya, yaitu anti TBC. Itu sangat kental sekali, karena iman yang diinginkan oleh Allah memang iman yang bersih dari kesyirikan. Rusaknya salat kita, rusaknya puasa kita, rusaknya haji kita berbeda dengan rusaknya iman atau tauhid kita. Rusaknya salat, puasa, zakat, haji, mereka masih muslim. Tapi rusaknya la ilaha illallah, rusaknya tauhid, mereka menjadi kafir. Maka para ulama kita benar-benar mengajarkan ini bertahun-tahun, dan betul-betul mereka bagaimana menginginkan akidah yang bersih dari kesyirikan, sebagaimana dakwahnya para nabi pula yang mengajarkan demikian kepada kita semuanya. Alladzina amanu, yang pertama iman yang tidak tercampur dengan kesyirikan. Yang kedua, orang yang mereka mengatakan iman itu ada yang mereka menampakkan keimanan mereka dengan penampakan palsu. Itu yang dikatakan orang-orang yang mereka dia lesanya mengatakan iman, batinnya tidak ada iman sama sekali, sehingga mereka menampilkan kemunafikan, kepalsuan, omongannya dusta, dan perbuatannya hanya tipuan belaka. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim, kata Allah tentang orang munafik, mereka mengucapkan dengan lisan-lisan mereka sesuatu yang tidak ada dalam hati mereka. Ucapannya bahkan ahla minal asal, lebih manis dibandingkan dengan madu. Tampilannya menakjubkan, tapi penuh dengan kepalsuan. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim
kalau mereka tampil jasadnya itu sangat menakjubkan, tapi dan kalau mereka ngomong pasti akan kamu dengarkan karena penuh penekanan, sangat hebat, penuh dengan rangkaian kata yang indah. Tapi kata Allah, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, Allah menjadi saksi bahwa orang-orang munafik itu pendusta, orang-orang yang dusta. Dobos kata orang Jawa, mitro, hanya sekedar omongan-omongan. Ciri khasnya kata Allah, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasuli ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Kalau kamu ajak mereka itu, mbok ayo kita menghidupkan ajaran Allah, kan kita ini muslim, menghidupkan ajaran Rasulullah, betul-betul kehidupan kita mengikuti Allah dan Rasulnya. Orang-orang munafik yang lesannya lebih manis dari madu, yang tampilannya sangat menakjubkan tadi, akan kelihatan persis hakikatnya. Apa kata Allah? Anda akan lihat mereka itu yasudduna anka sududa, sangat keras upaya mereka menghalangi terwujudnya ajaran agama Allah Ta'ala. Bahkan mereka akan menggelari orang-orang beriman yang benar-benar concern untuk mewujudkan keimanan mereka dengan serius, sebagai orang-orang yang kata Allah safi. Allah katakan safi, kalau bahasa terjemahan kita bodoh atau goblok, apa itu? Goblok. Kata orang munafik ketika mereka diajak untuk beriman seperti imannya para sahabat, wa idza qila lahum ta'alu ila ma wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha. Kalau mereka diajak, mbok kalian ini beriman seperti imannya para sahabat Nabi. Zaman turunnya ayat tidak ada orang mukmin kecuali para sahabat Nabi. Mbok kalian itu beriman kayak imannya para sahabat Nabi. Maka apa kata mereka? Apakah kami disuruh beriman model orang yang sufaha, orang yang bodoh? Makanya ngapunten, kalau pada zaman kita mendengar orang-orang yang mereka sangat serius ingin beragama dengan Quran dan Sunnah, ingin tampilan secara zahir dan batin dengan Islam, sehingga betul-betul layak mengatakan isyhadu bi anna muslimun, saksikan kami adalah muslimin, begini akidahku, begini ibadahku, begini akhlakku, begini agamaku mengajarkan kepadaku. Dia komentari dengan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang hanya selalu tekstual, dan ungkapan-ungkapan yang semisal dengan itu yang menunjukkan caci makian kepada orang yang mereka ingin beragama dengan bagus. Allah Subhanahu wa taala pengen kita, iman kita bukan musyrik dan bukan kayak munafik, tapi iman yang betul-betul mantap, tidak ada keraguan sama sekali. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah ulaika humus shadiqun. Yang namanya mukmin kata Allah adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, lalu tidak ada keraguan seujung rambut pun dalam keimanan mereka. Mereka yakin seyakin-yakinnya tanpa ada keraguan terhadap setiap yang disampaikan Allah dan Rasulnya. Karena memang waman asdaqu minallahi qila, mana ada yang lebih jujur dibandingkan dengan Allah, maka dia akan benarkan semua apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka buktikan keraguan mereka dengan jihad fisabilillah, yaitu upaya untuk senantiasa meninggikan kalimat Allah, memiliki kesungguhan dalam beragama. Dia siap untuk menjadikan harta-harta mereka dalam rangka li'ila kalimatillah.
mereka wakafkan, dia jual dirinya untuk meninggikan kalimat Allah. Mukmin yang mereka akan jual murah harta dan jualnya kepada Allah Ta'ala, karena Allah akan beli dengan harga yang sangat mahal. Bapak sekalian, ciri yang kedua, kita mau isya habis. Ciri yang kedua adalah wa kanu yattaqun, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang wali Allah dan bertakwa, orang beriman dan bertakwa, yang dia akan menghiasi kehidupannya, zahirnya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada ciri wali, kalau ada orang punya pandangan wali itu kalau sudah sampai pada tingkat tertentu, mereka itu boleh lepas dari syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi tingkat kewaliannya, bahkan semakin lepas dari agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada cerita-cerita katanya, kok nggak kelihatan sholat Jumat sih ustadz atau syekh atau wali kiai. Sholat Jumat yo ning Mekah nuli. Sholat Jumatnya ning Mekah. Lah kok saniki pun dar bareng, makan bareng kepada kita. Jika kita jam 12 siang itu di Mekah ya baru jam 8 pagi. Mbok ya mau dikelilingi sak Mekah Madinah manapun gak ada Jumatan jam 8, jam 8. Sehingga sering menipu manusia. Keberagamannya sering menipu manusia. Kalau wali harusnya itu orang awam belum datang ke masjid, ya sudah di saf yang pertama ketika belum adzan. Harusnya demikian. Orang awam banyak makan syubhat, dia bersih dari syubhat. Orang awam mereka kurang terikat dengan agama, dia ketat dengan agama. Itu mestinya derajat wali, tingkat ketakwaannya setinggi itu. Nabi semakin tingkat imannya semakin kuat, maka semakin mereka semakin ketat di dalam beragama. Ini ciri khas wali. Kalau orang tahu ciri khas ini, maka dia tidak akan gampang ditipu dengan segala macam kepalsuan tentang wali. Terus sekalian, minta maaf waktu kita habis. Mudah-mudahan manfaat, dan semoga yang singkat ini Allah berkahi untuk kita semuanya, dan semoga Allah memberikan nikmat istiqamah sampai kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah dan dipanggil Allah dengan panggilan indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina, Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, Allahumma aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Matur nuwun, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.